Ini program yang ketiga kalinya kita programkan program 1000 candi. Iya. Jumlah puranya itu ada 12 pura di kecamatan. Kita mengabdikan diri kepada agama maupun negara. Jadi Om Swastiastu, Pak Juliono. Swastiastu. Ini saya dengar di Kecamatan Kandangan ini ada program 1000 candi. Ini apa benar Pak Juliono? Ya, sangat betul sekali, karena program 1000 candi itu salah satu program dari Yayasan Widya Mandala Nusantara. Ini sudah ketiga kalinya kita membuat program seperti ini. Yang pertama itu kita membangun sebuah balai latihan kerja komunitas, namanya BLK, sudah berjalan sampai sekarang karena BLK itu sendiri mempunyai maksud dan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat itu sendiri. Selain kita mengabdi kepada Tuhan, kita juga harus dibentengi dengan ekonomi yang kuat juga, biar agar seimbang. Yang kedua, kita program dari Yayasan Widya Mandala Nusantara yang kedua itu membagikan sasana pemangku, sasana pakaian pemangku, juga sembako untuk umat yang memang betul-betul membutuhkan. Itu se-Kecamatan Kandangan, dan pemangku se-Kabupaten Kediri kita kasih seragam kepemangkuan. Ini program yang ketiga kalinya kita programkan program 1000 candi. Karena untuk memperkuat serada atau iman, kita juga harus salah satunya mempunyai sebuah tempat ibadah di rumah seperti yang kita jalankan sekarang, yaitu kita membuat 1000 candi di rumah. Tujuannya kita setiap hari bisa hubungan dengan Tuhan dengan cara mempersembahkan apa yang kita miliki, seperti wujud terima kasih seperti Banten, Canang Sari, Jotan, dan lain-lain. Terus untuk apa itu dari candi-candi yang akan dibagikan kepada masyarakat itu jumlahnya itu untuk wilayah Kecamatan Kandangan itu sekitar berapa Pak? Kalau sampai sekarang sudah ada yang daftar sekitar 100 lebih. Tapi jumlah umatnya berapa Pak? Untuk jumlah umat di Kandangan itu 1.500. 1.500 ada 600 kakak, terdiri dari 4 desa. Yang pertama dari Medowo, dari Melancu, Banaran, kemudian Karangtengah. Dan jumlah puranya itu ada 12 pura di Kecamatan Kandangan. Untuk pemangkunya dari masing-masing pura yang ada di Kecamatan Kandangan itu berapa Pak? Pemangkunya 22. Untuk pengurusnya? Pengurusnya berarti ada lembaga parisade kecamatan, termasuk saya sendiri dipercaya umat untuk mengabdikan diri saya. Kemudian ada empat parisade desa, kemudian per desa itu juga membawai parisade dusun-dusun. Terus setiap pemangku dengan pengurus itu apa bedanya Pak? Kalau pemangku itu yang menjalankan ritual keagamaan, jadi sebuah pemimpin upacara keagamaan kalau pemangku. Kalau lembaga parisade kita itu lembaga diadministrasi yang mengarahkan bagaimana kita bekerja, kita mengabdikan diri kepada agama maupun negara. Jadi hubungan antara lembaga keagamaan dan pemerintah itu agar seimbang. Terus dari sumbangan 1000 candi itu Pak, terus antusias masyarakat terutama umat Hindu ini bagaimana Pak, penilaian tanggapannya masing-masing dari umat Hindu sendiri Pak? Astungkarah sampai sekarang sudah kita dapat hampir 500 candi yang kita donasikan dari bantuan punya dari teman-teman baik dari seluruh Indonesia yang sangat mengapresiasi kegiatan kami. Itu termasuk program nasional Pak ya? Termasuk sebetulnya programnya itu di Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, namun secara kita lihat donasinya sampai berapa, jadi nanti kita bisa mengangkat sebagai program nasional.
Berarti ini masih di kawasan untuk Jawa Timur saja? Ya masih di kawasan di Kandangan Kediri, nanti melebar ke kecamatan-kecamatan lain. Sekarang sudah masuk di wilayah Berarti Kecamatan apa itu? Wonosalam, Jombang. Berarti masih di Kabupaten Kediri saja yayasan ini? Kalau yayasan ini kan sebetulnya banyak Iya. yayasan. Ini masih di Kabupaten Kediri. Kita bekerja sama dengan yayasan Kita Ngerang, ya pimpinan Pak Ketut Jono. Iya. Terus untuk pendidikan spiritual ya Pak, ya untuk pendidikan anak-anak usia dini dalam menjaga era globalisasi seperti sekarang ini bagaimana Pak? Kita membentengi dengan adanya kita membuat sebuah gedung pasarama. Iya. Dalam arti kita kegiatan itu kita selain dapat pendidikan dari sekolah, kita juga ada tambahan dari guru pendidik yang namanya pasaraman. Iya. Jadi pasaraman itu sendiri dilakukan di setiap hari Minggu. Terus untuk pendidikannya Pak, bagaimana? Pendidikan melengkapi aja yang diajarkan di sekolah kita tambahi, Iya. biar anak-anak tidak jemu seperti permainan, kemudian apa itu cara yang sembahyang, cara berdoa untuk setiap harinya. Untuk budaya lokal Pak, untuk terhadap anak-anak, terutama budaya Jawa sendiri seperti tembang-tembang mocopat atau asmorodono seperti itu, bagaimana Pak? Ada pendidikan ke situ? Biasanya kan untuk umat Hindu ini kan nggak meninggalkan budaya lokal, terutama kan budaya leluhur. Ini bagaimana untuk tanggapan Bapak? Ya, di pasaraman itu sendiri selain pendidikan sekolah, kita juga ajarkan menghitung, termasuk budaya Jawa itu sendiri, dari Asmorondono, Pangkur, dan lain-lain. Itu kita ajarkan agar anak-anak kita mengerti budaya kita sendiri. Ini kebetulan kemarin itu saya pergi ke mana itu, ke Babatan. Ini juga ada keluhan dari pemangku. Adanya semacam alat gamelan Pak, dari masing-masing pura itu menginginkan adanya gamelan supaya ada apa itu kegiatan seperti untuk persembahyangan. Ini menurut pendapat Bapak bagaimana? Itu sangat bagus sekali karena minat umat itu sendiri juga akan berkembang dengan kegiatan kesenian seperti ada gamelan. Kalau di Kecamatan Kandang itu gamelan Jawa, Iya. banyak sekali gamelan Jawa. Cuma di beberapa pura belum dapat. Nanti tetap kita usahakan untuk pengajuan bantuan proposal dan lain-lain. Tapi untuk sekarang ini dari masing-masing pura, terutama di wilayah Medowo ini dan Melancu itu belum ada gamelan sama sekali Pak ya? Sudah ada 2, Itu 3 di Banaran. Banaran. Di Medowo sendiri sama Melancu belum ada ya? Sudah ada. Pesan Dharma untuk umat Hindu seluruh Nusantara Pak? Ya tetap kita jaga kerukunan. Iya. Itu yang pertama. Kedua, tetap tingkatkan serada. Iya. Apapun yang terjadi, apapun kendala yang ada di lapangan, kita tetap maju, tetap semangat. Iya. Tetap menjaga toleransi Pak ya? Itu harus, karena di Kecamatan Kandangan terutama Medowo kita toleransinya sangat tinggi dari antar umat beragama, karena kita sudah menyandang predikat nomor 1 juara itu apa itu toleransi beragama di Kabupaten Kediri. Ini saya dengar ini di Desa Sulumbung ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Pancasila. Apa benar Pak ini? Sangat betul sekali. Kemarin kebetulan kan di wilayah pura, di wilayah Sulumbung itu sendiri, kebetulan tempat ibadahnya harus berdampingan dari ada gereja, ada pura, ada masjid, itu hanya lingkungan jadi satu, hanya berjarak beberapa meter saja. Penetapan sebagai Kampung Pancasila itu sejak tahun berapa Pak? 2021. Baik Pak, terima kasih atas keterangan-keterangannya. Semoga umat Hindu yang ada di Medowo juga di Kecamatan Kandangan semakin kompak dan juga menjaga toleransi Pak ya. Terima kasih. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu.